Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Nadira Ulfa dengan NPM 10050023051 pada program studi psikologi. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ridin Sri Kuntorini selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan kepada semua pihak yang telah membantu saya menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah yang sudah saya teliti dengan judul Pengaruh durasi tidur terhadap tingkat stres mahasiswa Universitas Islam Bandung. Karya tulis ilmiah yang saya ambil ini berjudul Pengaruh durasi tidur terhadap tingkat stres mahasiswa Universitas Islam Bandung. Di dalam karya tulis ilmiah ini terdapat 4 bab yang akan kita bahas. Bab pertama yaitu pendahuluan, yang terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Bab kedua yaitu landasan teori, dan bab ketiga analisis dan pembahasan, dan bab keempat kesimpulan dan saran. Pertama-tama di sini kita akan membahas mengenai bab 1 yaitu latar belakang. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting untuk kesehatan mental dan fisik. Tidur yang cukup yaitu 7-8 jam. Mahasiswa sangat rentan mengalami stres karena berbagai faktor, salah satunya masalah pribadi. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental termasuk gangguan tidur. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di dalam karya tulis ilmiah ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar sih dampak yang dialami mahasiswa yang mengalami stres? Yang kedua, seberapa pentingnya durasi tidur pada mahasiswa, dan yang ketiga, seberapa berpengaruh sih dampak dari stres terhadap durasi tidur mahasiswa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara dampak yang dialami mahasiswa yang mengalami stres. Yang kedua, untuk mengetahui pentingnya memiliki durasi tidur yang baik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh stres yang berdampak pada durasi tidur. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terdapat 2 manfaat, yaitu dapat menambah wawasan dan pembelajaran kepada pembaca mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengaruh durasi tidur terhadap tingkat stres. Yang kedua, sebagai referensi pembaca atau sumber ilmu pengetahuan mengenai tingkat stres dan durasi tidur. Selanjutnya kita akan membahas bab 2 mengenai landasan teori. Yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai definisi dari stres, konsep dasar durasi tidur, dan juga durasi dan tidur. Stres menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan dari faktor luar. Konsep dasar durasi tidur merupakan ukuran di mana seseorang mendapatkan kemudahan dalam memulai tidur dan untuk mempertahankan tidur. Definisi durasi ialah waktu dari sebuah peristiwa. Tidur adalah suatu keadaan tidak sadar di mana persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun dan hilang. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3 yaitu mengenai analisis dan pembahasan. Yang kita akan bahas di sini pertama-tama mengenai fenomena. Tak heran jika setiap mahasiswa seringkali mengalami stres jika durasi tidur mereka tidak cukup. Dikarenakan faktor-faktor yang ada seperti overthinking, mengerjakan tugas kuliah, meminum kopi pun membuat mereka sulit tidur. Ada fakta negatif sebagai mahasiswa kurang tidur seperti kelelahan. Menurut lifestyleandbusiness.com, penelitian kami merupakan salah satu yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang kurang tidur berisiko besar alami berbagai gejala kesehatan mental. Para peneliti menganalisis data dari 110.000 siswa yang diperoleh melalui National College Health Assessment US tentang kondisi kurang tidur di mana mahasiswa tidak cukup tidur untuk beristirahat. Selanjutnya, analisis data. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan upaya seorang peneliti untuk menemukan pengetahuan dengan menyuguhkan data dalam bentuk angka-angka. Angka yang diperoleh inilah yang digunakan untuk melakukan analisa keterangan. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara sistematis terhadap bagian-bagian dan mencoba menemukan kausalitas untuk mengetahui keterkaitan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana durasi tidur pada mahasiswa di Universitas Islam Bandung dengan sasaran 100 responden mahasiswa Universitas Islam Bandung. Pengumpulan data dilakukan dengan
penyebaran kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden melalui Google Form. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai diagram fakultas. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, data yang diperoleh dari 100 responden mahasiswa Universitas Islam Bandung, terdapat 60 orang mahasiswa Fakultas Psikologi, 2 orang mahasiswa Fakultas Hukum dan Dakwah, 3 orang mahasiswa Fakultas Teknik, IMIPA dan Syariah, dan 8 orang Fakultas Ilmu Komunikasi, 12 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta 4 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran. Selanjutnya diagram jenis kelamin. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, data yang diperoleh dari 100 responden mahasiswa Universitas Islam Bandung, terdapat 76 orang mahasiswa Universitas Islam Bandung dan 24 mahasiswa Universitas Islam Bandung. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tabel pernyataan 1. Dengan pernyataan penyebab stres karena seseorang terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Berdasarkan data di atas, dengan 100 responden, terdapat 40 mahasiswa yang sangat setuju, 59 mahasiswa setuju, dan 1 mahasiswa tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka sadar penyebab dari stres. Dapat disimpulkan bahwa penyebab stres karena seseorang terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Next ke tabel pernyataan yang kedua. Saya menyadari dari gangguan stres. Berdasarkan data di atas, dengan 100 responden, terdapat 24 mahasiswa sangat setuju, 65 mahasiswa setuju, 11 mahasiswa tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa menyadari jika sedang mengalami stres. Terkadang individu tidak menyadari juga bahwa gejala yang dialaminya termasuk gejala dari gangguan stres. Tabel pernyataan 4. Ketika stres saya menjadi mudah kelelahan. Berdasarkan data di atas, dengan 100 responden, terdapat 43 mahasiswa yang sangat setuju, 54 mahasiswa setuju, dan 3 tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Maka dapat disimpulkan mahasiswa yang mengalami stres merasa lebih mudah kelelahan karena mengalami penurunan daya tahan fisik pengaruh neurotransmitter yang memproduksi hormon secara berlebih. Mahasiswa lebih memiliki untuk tidur lebih cepat karena harapan saat terbangun dari tidur sudah kembali ke sedia kala dengan tubuh yang fit. Selanjutnya tabel pernyataan keempat. Ketika stres saya menjadi mood swing. Berdasarkan data di atas, dengan 100 responden, terdapat 49 mahasiswa sangat setuju, 47 setuju, dan 4 tidak setuju. Maka dapat disimpulkan sebagian mahasiswa yang mengalami stres, suasana hatinya lebih mudah berubah atau mood swing, dan sisanya lebih mengontrol suasana hati selama perubahan emosi dan mood tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari dan berkepanjangan. Maka hal ini dianggap normal. Pada tabel pernyataan kelima, ketika stres saya ingin cepat tidur. Berdasarkan data di atas, dengan 100 responden, terdapat 21 mahasiswa yang sangat setuju, 26 setuju, 39 tidak setuju, dan 14 sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan, mayoritas orang ketika stres tidak ingin cepat tidur karena kesulitan untuk tidur ataupun memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu, lalu tertidur. Lalu tabel pernyataan ke-6. Durasi tidur Anda tergolong pola tidur yang baik. Berdasarkan data di atas, dengan 100 responden, terdapat 6 orang mahasiswa sangat setuju, 15 orang mahasiswa setuju, 62 mahasiswa tidak setuju, dan 17 mahasiswa sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan 50% lebih mahasiswa Universitas Islam Bandung tergolong tidak memiliki pola tidur yang baik. Tabel pertanyaan ke-7, durasi tidur Anda kurang dari 7-8 jam setiap malamnya. Berdasarkan data di atas, dengan 100 responden, terdapat 30 mahasiswa yang sangat setuju, 54 mahasiswa setuju, 14 mahasiswa tidak setuju, dan 2 mahasiswa sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan sebagian besar mahasiswa memiliki durasi tidur yang kurang dari 7-8 jam. Selanjutnya tabel pernyataan 8. Anda merasa sulit mempertahankan durasi tidur yang cukup. Berdasarkan data di atas, dengan 100 responden, terdapat 32 orang mahasiswa yang sangat setuju, 63 orang setuju, 4 orang tidak setuju, dan 1 orang mahasiswa yang sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan mayoritas mahasiswa sulit mempertahankan durasi tidur yang cukup dikarenakan banyaknya kegiatan atau tugas-tugas yang lainnya. Tabel pernyataan 9, Anda memiliki durasi tidur yang konsisten setiap malam.
Berdasarkan data di atas, dengan 100 responden, terdapat 3 orang mahasiswa yang sangat setuju, 13 orang mahasiswa setuju, dan 69 orang mahasiswa tidak setuju, 15 orang mahasiswa yang sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan mayoritas mahasiswa memiliki durasi yang tidak konsisten setiap malamnya. Pada tabel pertanyaan 10, durasi tidur Anda menjadi berkurang karena memikirkan atau mengkhawatirkan yang belum terjadi, atau stres. Berdasarkan data di atas, ada 100 responden, terdapat 32 orang mahasiswa yang sangat setuju, 63 orang mahasiswa setuju, dan 3 orang mahasiswa tidak setuju. 2 orang mahasiswa sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan mayoritas mahasiswa durasi tidurnya berkurang dikarenakan memikirkan atau mengkhawatirkan yang belum terjadi. Tabel pernyataan ke-11, Anda sering terbangun dari tidur karena pikiran yang sedang stres. Berdasarkan data dari 100 responden, terdapat 27 orang mahasiswa yang sangat setuju, 55 orang mahasiswa setuju, serta 15 orang mahasiswa tidak setuju, dan 3 orang mahasiswa sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan mayoritas mahasiswa sering terbangun dari tidur karena sebelumnya memikirkan hal yang belum terjadi atau karena pikiran yang sedang stres. Selanjutnya tabel pertanyaan ke-12. Anda menjadi sulit tidur karena memiliki masalah atau tekanan dalam perkuliahan. Berdasarkan data di atas dengan 100 responden, terdapat 28 orang mahasiswa yang sangat setuju, 60 orang mahasiswa setuju, dan 7 orang mahasiswa tidak setuju. 1 orang mahasiswa sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan mayoritas mahasiswa menjadi sulit tidur karena memiliki masalah atau tekanan dalam perkuliahan, entah karena tugas ataupun organisasi. Pada tabel pertanyaan ke-13, durasi tidur Anda tidak konsisten karena pengaruh dari stres. Berdasarkan data di atas, dengan 100 responden, terdapat 20 orang mahasiswa yang sangat setuju, 77 orang mahasiswa setuju, 4 orang mahasiswa tidak setuju, dan 1 orang mahasiswa sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan mayoritas mahasiswa memiliki durasi tidur yang tidak konsisten dikarenakan stres atau memikirkan hal yang belum terjadi. Pertanyaan ke-14. Apakah Anda tergolong orang yang memiliki pola tidur tidak baik? Sertakan alasannya. Dalam pertanyaan di atas, dengan 100 responden dapat disimpulkan bahwa beberapa mahasiswa memiliki pola tidur yang tidak baik karena mengerjakan tugas dan mengalami stres, juga karena kesulitan tidur. Ada juga yang pola tidurnya baik dikarenakan tidur dengan teratur dan durasi yang cukup, bisa karena kebiasaan ataupun dibiasakan yang menjadi kebiasaan. Pada tabel pertanyaan 15, jika Anda mengalami sulit tidur karena stres, apa yang Anda lakukan? Dengan 100 responden dapat disimpulkan bahwa beberapa cara yang dilakukan responden diterapkan agar tidak sulit tidur dengan cara mendengarkan musik, berdoa, menenangkan pikiran, bersih-bersih kamar, serta bermain handphone maupun menghindari handphone, membaca buku, dan menonton film. Selanjutnya hasil penelitian. Dapat disimpulkan bahwa durasi tidur dapat mempengaruhi tingkat stres sebagai mahasiswa. Mayoritas mahasiswa sudah mengetahui dampak dari durasi tidur yang mengakibatkan gangguan stres seperti mudah kelelahan, mood swing, sensitif terhadap tingkatan orang lain. Selain itu, masih banyak mahasiswa belum menerapkan durasi tidur yang cukup, yang harusnya 7-8 jam mahasiswa hanya tidur kurang dari jam seharusnya. Maka dari itu, masih banyak mahasiswa yang kesulitan tidur, banyak mahasiswa yang belum mengetahui cara bagaimana agar tidak kesulitan tidur dengan benar. Selanjutnya kajian Islam. Dalam agama Islam, yang dimana menjadikan Al-Quran sebagai kitabnya memaknai stres sebagai salah satu cobaan yang Allah berikan, yang mampu menimbulkan sebuah penyakit hati, di mana keimanan yang selama ini kita terapkan diuji dengan berbagai macam cobaan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2, surat kedua ayat 155, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Datangnya cobaan kepada diri kita inilah yang akan dirasakan sebagai suatu stres dalam diri atau disebut beban. Dalam surat Al-Baqarah juga ayat 10 menyatakan kondisi stres dan gangguan psikologis yang mengikuti manusia dari penyakit hati. Selanjutnya kita akan membahas bab 4 mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang pengaruh durasi tidur terhadap tingkat stres mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sebagai sumber daya manusia yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa yang dituntut
untuk berkembang dalam aspek akademik dan sosial. Namun mereka seringkali mengalami kesulitan tidur karena mengalami stres. Meskipun mereka mengetahui cara mengatasi stres, mereka kurang menerapkan dalam kehidupannya yang sehari-hari. Saran dalam penelitian ini ada 2 bagi mahasiswa. Sebaiknya tidur yang cukup atau memiliki durasi tidur yang baik agar stres tidak selalu meningkat. Sebaiknya bisa mengelola stres dengan baik agar tidak ada gangguan secara psikologis maupun fisiologis. Bagi masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi pada usia remaja mengenai pentingnya meningkatkan kualitas tidur sebagai upaya meminimalisir stres melalui promosi konseling kesehatan maupun manajemen stres. Kegiatan seperti ini disarankan tidak hanya dilakukan oleh instansi terkait namun juga dukungan orang tua. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi karya tulis ilmiah ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.